Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Sijabat. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai statistika, yaitu khususnya pada penyebaran data. Nah, di mana pemusatan data dan letak data sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, langsung saja kita kepada penyebaran data yang pertama, yaitu jangkauan atau disebut juga range atau rentang. Jangkauan itu merupakan selisih data terbesar dengan data terkecil. Nah, jangkauan pada data tunggal berarti range sama dengan data terbesar atau X max kita kurang dengan data terkecilnya, yaitu X min. Contohnya seperti ini. Yang pertama, jangkauan nilai terbesarnya adalah 76, kita kurang dengan nilai terkecilnya yaitu 10. Maka range atau jangkauan kita peroleh itu sama dengan 66. Sampai di sini bisa ya? Nah, sekarang yang kedua atau yang B ini kita tentukan nilai terbesarnya adalah 12.210. Kita kurang dengan nilai terkecilnya yaitu 8.010. Maka akan kita peroleh hasilnya adalah 4.200. Sampai di sini bisa ya jangkauan pada data tunggal. Nah, kita lanjut kepada jangkauan pada data majemuk. Ada dua cara untuk menentukan jangkauan pada data majemuk, di mana range kita peroleh dari selisih nilai tengah kelas terakhir dengan nilai tengah kelas pertama. Kita kurangkan saja ya. Atau cara kedua, dari tepi atas kelas terakhir kita kurang dengan tepi bawah kelas pertama. Nah, kita perhatikan contohnya seperti ini. Nah, cara pertama kita akan menentukan dari nilai tengah kelas terakhir dengan kelas pertama. Kelas terakhirnya adalah 170 sampai 174. Di mana nilai tengah kelas terakhir ini kita peroleh dari jumlah batas bawah ditambah batas atas. Kita bagi 2, maka nilai tengah kelas terakhir adalah 172. Kita kurang dengan nilai tengah kelas awal atau kelas pertama, maka nilai tengahnya ini sama seperti yang tadi, kita jumlahkan aja batas bawah dan batas atasnya. Kemudian kita bagi 2, maka nilai tengahnya kita peroleh 142. Maka jangkauan hasilnya adalah 30. Nah, cara kedua kita akan menentukan tepi-tepinya, di mana tepi atas kelas terakhir kita peroleh dari batas atas yang 174 ini kita tambah dengan 0,5, maka tepi atasnya itu 174,5. Nah, sekarang kita kurang dengan tepi bawah dari kelas pertama, di mana tepi bawah kita peroleh dari batas bawah kita kurang 0,5, maka tepi bawahnya adalah 139,5. Sampai di sini bisa ya. Maka dari cara kedua kita peroleh jangkauannya adalah 35. Sampai di sini bisa ya. Nah, kalau kita perhatikan cara yang pertama ini kita peroleh jangkauannya 30, sedangkan pada cara kedua jangkauannya 35. Berbeda ya. Jangkauan pada data majemuk diharapkan hanya menjadi gambaran perkiraan jangkauan atau rentang dari tabel distribusi frekuensi. Hanya menjadi gambarannya saja seberapa besar jangkauan atau rentang dari tabel distribusi frekuensi ini. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita lihat kepada yang kedua. Di sini jangkauan antar kuartil disebut juga sebagai hamparan atau H, di mana hamparan ini bisa kita peroleh dari kuartil atas kita kurang dengan kuartil bawah. Kuartil atas itu Q3 dan kuartil bawah Q1. Nah, yang ketiga adalah jangkauan semi antar kuartil atau disebut juga simpangan kuartil, atau disimbolkan dengan QD ya, di mana simpangan kuartil ini atau QD itu sama dengan setengah hamparan. Artinya setengah dari kuartil atas dikurang kuartil bawah. Yang keempat adalah langkah atau step. Nah, langkah atau step sama dengan 3/2 dari hamparan atau 1/2-nya hamparan. Berarti 3/2 dari kuartil atas kita kurang dengan kuartil bawah. Yang terakhir adalah pagar dalam dan pagar luar. Nah, rumusnya hampir sama dengan mencari tepi bawah dan tepi atas. Di mana pagar dalam disebut batas pencilan bawah, di mana rumusnya adalah PD sama dengan kuartil bawah kita kurang dengan langkah atau step ini. Sedangkan pagar luar kita sebut dengan pencilan atas. Sampai di sini bisa ya. Nah, pencilan atas itu sama dengan Q3 kuartil atas kita tambah dengan langkah atau step tadi. Sampai di sini bisa ya. Perlu kita ingat untuk mencari langkah kedua 3 dan 4 dan 5 ini kita harus memahami rumus kuartil pada video sebelumnya. Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat kepada soalnya.
Diketahui data sebagai berikut. Tentukanlah jangkauan sampai kepada pagar dalam dan pagar luar. Nah, kita perhatikan, untuk menyelesaikan data tunggal ini berarti datanya harus kita urutkan terlebih dahulu. Kalau kita urutkan akan menjadi 1, 3, 4, 5, 5 sampai 17. Kita harus mencari jangkauannya, di mana jangkauan itu sama dengan nilai terbesar data. Berarti kakak buat ya, range sama dengan nilai terbesar pada data terurut ini adalah 17. Berarti 17 dikurang data terkecilnya yaitu 1. Maka jangkauan atau range-nya itu sama dengan 16. Sampai di sini bisa ya. Nah, banyak datanya ini ada 18. Di mana 18 ini merupakan bilangan genap. Maka untuk mencari jangkauan antar kuartilnya, kita terlebih dahulu tentukan nilai tengah atau kuartil kedua pada data terurut ini. Di mana nilai tengahnya kita peroleh dari Q2 atau sama dengan nilai tengah atau ME ya, sama dengan karena banyak datanya genap berarti X 18 per 2 atau data ke-9 kita tambah dengan data setelahnya yaitu data ke-10, kemudian kita bagi 2. Maka kita peroleh data ke-9 kita hitung dari sini. Ini merupakan data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini merupakan data ke-9 dan ini data ke-10. Berarti 9 ditambah 11 kita bagi 2. 9 ditambah 11 itu 20 kita bagi dengan 2. Maka nilai Q2 adalah 10. Maka 10 terletak di sini. Inilah merupakan nilai Q2-nya atau ME ya, di mana kuartil bawah itu sama dengan nilai tengah dari daerah sebelum Q2, di mana daerahnya adalah yang ini ya. Maka nilai tengahnya kita hitung banyak datanya dulu, di mana banyak datanya ini ada 9. Maka kalau 9 berarti nilai tengahnya ada di data ke-5. Maka inilah yang menjadi data kelimanya. Sampai di sini bisa ya. Sedangkan yang ini kita perhatikan, sedangkan yang ini merupakan daerah dari kuartil atas atau daerah setelah nilai tengah atau Q2 merupakan daerah Q3 atau kuartil atas, di mana Q3 juga merupakan nilai tengah dari daerah setelah Q2, di mana daerahnya adalah ini. Maka kita hitung dulu banyak datanya, di mana banyak datanya ini ada 9. Sehingga nilai tengahnya adalah berada di data kelima, yaitu kelima dari sini ya, yaitu data pertama, data kedua, ketiga, keempat, kelima. Maka inilah yang menjadi Q3. Di sini yang menjadi Q1-nya adalah yang ini ya. Sampai di sini kita sudah menentukan Q1 adalah 5 dan Q3 adalah 15. Maka untuk menentukan hamparan kita ingat rumusnya adalah hamparan sama dengan Q3 dikurang Q1, di mana 15 dikurang 5 itu sama dengan 10. Inilah hamparannya. Kemudian yang ketiga kita akan menentukan simpangan kuartil, yaitu QD itu sama dengan setengah hamparan, berarti setengah dari Q3 dikurang Q1, di mana ini sudah kita peroleh hasilnya adalah 10, berarti setengah dari 10, maka hasilnya adalah 5. Yang keempat adalah kita akan mencari langkah atau step, kita simbolkan dengan L, di mana langkah atau step itu sama dengan 3/2 dari hamparan atau 1/2-nya hamparan ya, di mana hamparan tadi adalah 10. Maka kalau kita peroleh langkah atau stepnya, ini boleh dong kakak coret menjadi 5, maka langkah atau stepnya adalah 15. Sampai di sini bisa ya. Nah, terakhir kita akan mencari pagar dalam dan pagar luar. Kita ingat pagar dalam, kakak buat pagar dalam itu sama dengan Q1 dikurang langkah atau step, di mana Q1-nya adalah 5 dikurang langkahnya adalah 15. Maka pagar dalam kita peroleh min 10. Kemudian kita akan mencari pagar luar, di mana pagar luar itu sama dengan Q3 kuartil atas kita tambah dengan langkah atau step. Kuartil atas itu adalah 15, kita tambah dengan langkah atau stepnya juga 15 ya, berarti 15 ditambah 15. Maka pagar luar itu sama dengan 30. Sampai di sini bisa ya?
Kita lanjut kepada contoh yang kedua. Di sini merupakan contoh dari data majemuk. Diketahui tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Nah, yang pertama kita akan mencari jangkauan atau range-nya ini. Di mana untuk mencari jangkauan atau range-nya ini, kita lihat dari kelas terakhir dan kelas pertama. Di mana rumusnya ada dua nih. Yang pertama, kita peroleh dari nilai tengah kelas terakhir, yaitu batas bawah ditambah batas atas, kita bagi dua. Maka nilai tengah kelas terakhirnya adalah 89. Kemudian kita kurang dengan nilai tengah kelas pertama, yaitu batas bawahnya ditambah batas atas, kita bagi dua. Maka nilai tengahnya adalah 44. Maka jangkauan kita peroleh itu 45. Atau dengan cara kedua, kita peroleh dari tepi atas kelas terakhir yang kita peroleh dari batas atas, kita tambah dengan 0,5. Maka tepi atas kelas terakhir adalah 93,5. Kemudian kita kurang dengan tepi bawah kelas pertama, di mana tepi bawah kelas pertama kita lihat dari batas bawah, kemudian kita kurang dengan 0,5. Maka tepi bawahnya adalah 39,5. Maka jangkauannya adalah 54. Kita tahu bahwa jangkauan ini hanya menjadi gambaran perkiraan jangkauan atau rentang pada tabel distribusi frekuensi ini. Nah, yang kedua kita akan mencari jangkauan antar kuartil atau hamparan, di mana rumusnya adalah hamparan atau kakak simbolkan H itu sama dengan kuartil atas dikurang dengan kuartil bawah. Dimana untuk mencari kuartil-kuartilnya ini berarti kita tentukan dulu jumlah frekuensinya ini. Maka jumlah frekuensinya ini adalah 40. Kemudian kita tambahkan kolom untuk frekuensi kumulatif. Ini sudah kita pelajari di video sebelumnya mengenai letak data ya, yaitu pada median dan kuartil. Maka untuk mencari Fkum-nya ini kita mulai dari sini. 4, kemudian 4 ditambah 12 itu 16, 16 ditambah 10 itu 26, 26 ditambah 8 itu 34, 34 ditambah 4 itu 38, 38 ditambah 2 itu 40. Bisa ya? Maka untuk mencari Q3 atau Q1, maka kita tentukan dulu kelas Q3-nya. Di mana kelas Q3 kita lihat dari Fkum, karena di sini 3 berarti 3 dikali banyak datanya ini berarti 40, karena kuartil berarti dibagi dengan 4. Maka Fkum, kakak buat ya, 4 sama ini habis sama-sama dibagi 4 ya, berarti di sini 10. Berarti Fkum 30. Maka kelas Q3 kakak buat di sini ya. Kelas Q3 itu terletak di data ke-30. Maka kakak buat data ke-30-nya di sini. Ini dimulai dari data pertama, karena ada sebanyak 4 berarti kakak sampai data ke-4. Nah, yang ini dimulai dari data kelima, karena banyaknya 12, 12 dikurang 1 itu 11. 11 kita tambah dengan 5, maka sampai kepada data ke-16. Nah, yang ini data ke-17 sampai kepada data ke-10 dikurang 1 itu 9. 9 ditambah 17 berarti data ke-26. Yang ini kita mulai dari data ke-27 sampai data ke-8 kurang 1 itu 7. 7 ditambah 27 berarti 34 sampai kepada data 34 ya. Nah, berarti yang ini data ke-35 sampai kepada data ke yang ini dikurang 1, 4 dikurang 1, 3. Berarti 3 ditambah 35 berarti sampai kepada data ke-38. Sementara yang ini data ke-39 sampai kepada data ke-2 dikurang 1 itu 1. 1 tambah 39 berarti sampai kepada data ke-40. Sementara di sini yang diminta kelas kuartil terletak kepada data ke-30. Maka data ke-30 terletak di kelas 67 ke-75 karena data ke-27 sampai data ke-34. Sementara di sini data ke-30 berarti terletak di antaranya ini ya. Maka kelas Q3 atau kuartil atas adalah 67 sampai 75. Maka Q3 kita peroleh dari tepi bawah. Tepi bawahnya ini adalah 67 kurang 0,5 berarti menjadi 66,5 ditambah dengan yang Fkum-nya itu 30 dikurang jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ketiga ini. Jumlah frekuensi sebelum kelas ini adalah kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ketiga. Di mana jumlahnya ini adalah 4 ditambah 12 itu 16 ditambah 10 berarti itu 26.
Kemudian kakak bagi dengan frekuensi kelas kuartilnya, yaitu 8. Berarti kakak kali dengan 8. Di mana kakak kali dengan panjang kelasnya. Kita ingat panjang kelas itu boleh kita peroleh dari tepi atas, yaitu 48,5, kita kurang dengan tepi bawah atau 39,5. Ini kita sudah pelajari ya. Maka kita peroleh ini adalah 9. Atau boleh kita hitung dengan jari kita, yaitu kita mulai dari 40, 41, 42, 43 sampai kepada 48. Maka akan kita peroleh panjang kelasnya adalah 9. Sampai di sini bisa ya, karena panjang kelas pada setiap kelas itu selalu sama. Berarti kakak kali dengan panjang kelasnya. Maka Q3 kakak peroleh itu sama dengan 66,5 kita tambah dengan 30 dikurang 26 itu 4. Berarti 4 kakak coret dengan 8. Berarti di sini 2. Maka 9 dibagi 2 hasilnya adalah 4,5. Maka Q3 hasilnya adalah 71. Sekarang kita mau mencari kelas Q1, di mana mencari kelas Q1 sama dengan mencari kelas Q3. Berarti kelas Q1 itu terletak di Fkum di sini 1. Berarti 1 kali banyak data 40. Kakak kali dengan 40 karena kuartil berarti bagi 4. Maka ini Fkum sama dengan 10. Kakak coret saja ya. Maka Fkum 10. Artinya Fkum 10 itu terletak, kelas Q1 terletak di data ke-10. Kita perhatikan data ke-10 terletak di kelas 2. Dimana ini dimulai dari kelas ke-5 sampai kelas ke-16. Sementara ini data ke-10 berarti diantaranya ini ya. Maka yang menjadi Q1-nya adalah ini. 49 sampai 57. Sampai di sini bisa ya. Ini masih kelasnya ya. Maka kita tentukan nilai dari Q1-nya. Maka Q1 kita peroleh Q1 sama dengan tepi bawahnya kita peroleh dari batas bawah kurang 0,5. Maka 48,5. Ditambah dengan Fkum-nya yaitu yang 10 ya. Maka 10 dikurang jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil pertama. Sebelum kuartil pertama itu kelas pertama yaitu 4 ya sebelum kelasnya ini. Maka kakak kurang dengan 4. Kemudian kakak bagi dengan frekuensi kelas kuartil pertama yaitu 12. Kemudian kakak kali dengan panjang kelas yaitu selalu sama ya. Maka kakak kali 9. Berarti boleh dong kakak coret di sini sama-sama bagi 3, berarti di sini 3, di sini 4. Sampai di sini bisa ya. Maka kakak peroleh Q1 itu sama dengan 48,5 ditambah 10 dikurang 4 itu 6. 6 dibagi 4 berarti kakak coret ya, sama-sama dibagi 2. Berarti di sini 3, di sini 2. 3 dikali 3 itu 9, dibagi 2 berarti 4,5. Maka kelas Q1 itu 48,5 ditambah 4,5, maka hasilnya adalah 53. Sampai di sini bisa ya. Inilah nilai Q1 dan nilai Q3 atau nilai kuartil atas dan kuartil bawah. Maka kita sudah memperoleh hamparan atau jangkauan antar kuartilnya adalah selisih dari kuartil atas dan kuartil bawah, di mana kuartil atasnya adalah 71 dikurang 53. Maka kita peroleh hamparannya adalah 18. Sekarang kita mau mencari simpangan kuartilnya. Simpangan kuartil itu sama dengan setengah hamparan, yaitu setengah dari hamparannya adalah 18. Maka simpangan kuartilnya adalah 9. Sementara langkah atau stepnya itu sama dengan 1/2 atau 3/2 dari hamparan, di mana itu 3/2 dari 18. Kakak coret ya di sini 9. 3 dikali 9 itu adalah 27. Nah sekarang pagar dalam dan pagar luarnya, berarti pagar dalam kita peroleh dari Q1 kita kurang dengan langkah atau step. Sedangkan pagar luar kita peroleh dari kuartil atas kita tambah dengan langkah atau step. Di mana Q1 itu adalah 53 dikurang langkahnya adalah 27. Berarti 53 dikurang 27 itu adalah 26. Sedangkan pagar luar kita peroleh dari Q3 kuartil atas berarti 71 ditambah langkah atau step itu 27.
maka hasilnya adalah 98. Sampai di sini dispersi atau penyebaran data pertama. Nanti di video selanjutnya kita akan lanjut kepada dispersi atau penyebaran data kedua, yaitu mengenai simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.